Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Alai ninna sidapi mamadok kala Filistimi. Yaho daro tuahu mangasahon pudang dohot hujur dohot lubu-lubu. Alai anggoaku ro tuho mangasahon goar ni Jehovah Sebaot debatani parangan ni Israel akka nanya sapami." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, menang dalam Tuhan. Kisah ini sudah sering kita dengarkan, di mana kisah ini merupakan kisah Daud melawan Goliat. Bagaimana kita akan melihat dari kisah ini? Mari kita belajar dari sikap Daud menghadapi musuhnya Goliat. Secara logika, ditinjau dari sudut manapun, Daud pasti kalah. Secara ukuran manusia, ukuran perang, dan ukuran pertahanan, Daud pasti kalah. Tetapi ia tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan orang raksasa Filistin itu. Ini yang sangat menarik, saudaraku, yang kita hadapi sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya dengan sendirian. Ia sadar ada Tuhan yang siap menolong dan menopang.
Dan itu juga janji Tuhan kepada bangsa Israel di saat mereka orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 14 ayat 14. Oh mahamu, martangiang mahamu, debatado marporang dopak akamusum. Di sini kita melihat bahwa Daud senantiasa hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan senjata, bukan mengandalkan kekuatan dunia, bukan mengandalkan alat perang, bukan mengandalkan otot, bukan mengandalkan stamina. Tapi ini juga merupakan sebuah pedoman yang harus kita lihat dari Daud. Daud merasakan dengan mengandalkan Tuhan. Kita juga melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di sini kita lihat Daud berkata, ia tidak gentar karena ia menghadapinya dengan atas nama Tuhan. Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Tuhan juga melepaskan dia dari orang Filistin itu. Ternyata bahwa orang Filistin itu kalah. Pengalaman ini yang kita renungkan. Orang yang bersama Tuhan, yang mendorong, yang selalu berpikir dan optimis bahwa bagi Tuhan tidak yang mustahil. Optimis bukan berarti membanggakan diri, tetapi sikap percaya diri yang positif karena Tuhan, ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari, saudara-saudaraku. Bagaimana kita orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman dan perjalanan dari Daud ini. Sebuah penyerahan yang totalitasnya hanya kepada Tuhan. Iman yang selalu mengandalkan Tuhan dan menjunjung tinggi di dalam Tuhan. Kehidupan ini memang banyak yang harus kita perjuangkan. Daud sangat yakin bahwa siapapun yang menghina Tuhan, Daud sangat yakin dengan mengandalkan Tuhan, dia pasti akan menerima kemenangan. Biarlah kiranya kita mengandalkan Tuhan dan kita selalu hidup bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas firman hari ini. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin.